Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat belajar, berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran standar akuntansi keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang PSAK nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Atau di dalam IAS 24 disebut sebagai Related Party Disclosure. Ruang lingkup dalam pernyataan standar ini adalah terkait dengan pertama, identifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, identifikasi saldo, komitmen antara entitas dengan pihak yang berelasi, dan yang ketiga, menentukan pengungkapan yang diperlukan baik untuk laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan tersendiri yang disajikan secara individual oleh entitas pelapor. Mengapa diperlukan pengungkapan pihak-pihak yang berelasi ini di dalam laporan keuangan? Nah, ingat bahwa di dalam prinsip akuntansi menyebutkan bahwa pelaporan keuangan harus mengandung yang namanya fully disclosure, yang bermakna bahwa semua informasi penting yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan, mempengaruhi pembaca laporan keuangan atau kepentingan pembaca laporan keuangan itu harus diungkapkan di dalam pelaporan keuangan secara penuh. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berelasi perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Mengapa pihak berelasi ini perlu diungkapkan? Karena pihak-pihak yang berelasi atau disebut sebagai pihak istimewa, ini orang-orang yang atau entitas yang mungkin mempengaruhi transaksi atau saldo-saldo yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Keberadaan mereka karena ada hubungan istimewa, baik itu secara individu maupun secara organisatoris, dan termasuk juga komitmen dengan pihak tersebut. Definisi pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika termasuk salah satunya di antara satu, entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Yang berikutnya adalah suatu entitas atau entitas asosiasi atau pencura bersama bagi entitas lain atau entitas asosiasi atau pencura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya. Kedua entitas tersebut adalah pencura bersama dari pihak ketiga yang sama, atau satu entitas adalah pencura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Berikutnya, entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi seperti di butir A sebelumnya. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang diidentifikasi dalam butir
pertama tadi memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas atau entitas induk dan entitas. Ya. Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk pertama, pasangan hidup atau anak dari individu tersebut, anak dari pasangan hidup individu, dan tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu tersebut. Anggota manajemen kunci adalah merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas secara langsung maupun tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris. Dalam hal ini baik eksekutif maupun tidak, maksudnya begitu, dari entitas. Kemudian tentang entitas pemerintah yang merupakan pihak yang berelasi. Ini adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayar, terutang atau diberikan oleh entitas atau untuk kepentingan entitas atas imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Kompensasi meliputi imbalan kerja jangka pendek, pasca kerja jangka panjang, pesangon, pembayaran berbasis saham. Ya, kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja sebagaimana didefinisikan dalam PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja, termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK nomor 53 yaitu tentang akuntansi pembayaran berbasis saham. Pemerintah adalah merujuk kepada pemerintahan, instansi pemerintah, dan badan yang serupa baik lokal maupun internasional. Pengaruh signifikan, yang dimaksud dengan pengaruh signifikan di sini adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan operasi dan keuangan tetapi tidak mengendalikan. Kemudian pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian bersama yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi di antara pihak, berbagi pengendalian suatu aktivitas ekonomi. Dan transaksi pihak yang berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pihak-pihak yang berelasi selanjutnya adalah memungkinkan kesepakatan yang tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tidak harus ada transaksi, tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi transaksi. Jadi walaupun tidak ada transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa tadi, tapi tetap juga harus diungkapkan. Pengaruhnya, apalagi kalau berpengaruh terhadap transaksi, saldo, atau komitmen. Dan pihak berelasi diarahkan pada substansi hubungan, tidak hanya dalam bentuk hukum. Jadi yang dikaitkan dengan berelasi atau hubungan istimewa di sini adalah hubungannya, bukan karena status hukumnya, ya. Oleh karena itu bisa saja dalam bentuk individu atau maupun organisasi atau entitas. Pihak yang mempengaruhi atau pihak lain yang mempengaruhi penilaian, misalnya adalah operasi entitas, risiko, dan kesempatan. Yang bukan pihak berelasi, pertama adalah dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari suatu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain.
Dua pencurer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas pencura bersama. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor. Itu jadi tidak termasuk dengan sebagai pihak yang berelasi. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba atau franchise, distributor atau perwakilan atau agen dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Itu juga bukan yang dimaksud pihak berelasi yang perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi atau tidak. Jadi kalau ada hubungan antara entitas induk dan entitas anak, walaupun tidak ada transaksi di antara mereka, tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali paling akhir tidak melaporkan laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya atau next most senior parent yang paling pertama menghasilkan laporan keuangan diungkapkan. Ini hubungan anak dan induk mengikuti PSAK nomor 4 ya, tentang laporan keuangan konsolidasian. Entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan pemutusan hubungan kerja, dan pembayaran berbasis saham. Jadi kalau ada kompensasi anggota manajemen kunci yang sudah ditetapkan oleh SOP perusahaan atau peraturan perusahaan, maka harus dirinci di dalam laporan keuangan terkait dengan imbalan-imbalan yang akan diterima oleh manajemen kunci tadi. Berikutnya, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam suatu periode, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya pengungkapan meliputi nilai transaksinya, jumlah saldo termasuk komitmen, dan penyisian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan beban yang diakui selama periode dalam piutang ragu-ragu, atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori terkait dengan entitas entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas anak, entitas asosiasi, pencura bersama di mana entitas merupakan pencurer, anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. Pengungkapan berikutnya adalah pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 17 PSAK nomor 7 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan pertama adalah pemerintah yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atau atas entitas pelapor, dan yang kedua adalah entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikendalikan oleh pemerintah, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan entitas lainnya. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian dalam paragraf 24 tadi,
maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 24, yaitu pertama, nama departemen atau instansi pemerintahan dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor, misalnya berupa pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan. Yang B, informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam laporan keuangan, baik itu sifat dan jumlahnya di setiap transaksi yang secara individual signifikan maupun untuk transaksi lain yang secara kolektif bukan individual signifikan yang diindikasikan kualitatif ataupun kuantitatif. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan dalam paragraf 20 PSAK nomor 7. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat terbatas. Ini yang bisa disampaikan terkait dengan pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini silakan mengakses di Google Classroom, di mana di sana sudah saya sertakan dengan contoh-contoh laporan-laporan keuangan, kemudian bagaimana sebuah gambaran tentang struktur pihak-pihak yang terlibat tadi, pihak yang berelasi tadi di dalam pengungkapan di dalam laporan keuangan. Jadi di sana ada contohnya secara lengkap. Silakan dipelajari, kemudian silakan buat pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih, sampai di sini. Selamat belajar. Learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.